Gagal bayar DSI 1,3 triliun, bikin rontok kepercayaan pemilik dana terhadap keuangan syariah. Gagal bayar DSI 1,3 triliun, bikin rontok kepercayaan pemilik dana terhadap keuangan syariah. Senin, 5 Januari tahun 2026, jam 7:09 waktu Indonesia Barat. Direktur Utama PT Dana Syariah Indonesia, Taufik Al-Jufri beserta jajaran menemui sejumlah perwakilan lender di kantor OJK di Jakarta. Guru Besar Universitas Airlangga Rahma Gofmi menilai kasus gagal bayar PT Dana Syariah Indonesia sebesar 1,3 triliun rupiah mengurangi kepercayaan pemilik dana terhadap produk keuangan berbasis syariah. Kasus gagal bayar Dana Syariah Indonesia menimbulkan risiko terhadap citra industri keuangan syariah secara keseluruhan. Kepercayaan masyarakat terhadap label syariah tergerus karena kasus ini, kata Rahma. Dikutip Minggu 4 Januari tahun 2026, dalam perspektif syariah, menurutnya, pengelola dana memiliki kewajiban moral untuk menjaga keadilan, transparansi, dan kepercayaan pemilik dana. Kegagalan memenuhi kewajiban itu merupakan bentuk pengingkaran amanah. Kegagalan pengembalian dana dan imbal hasil dalam kasus Dana Syariah Indonesia dapat diganggu sebagai pelanggaran prinsip keadilan dan amanah dalam ekonomi syariah. Terangnya, ia menjelaskan pelanggaran atas prinsip keadilan terjadi ketika pengelola tidak mengembalikan dana dan imbal hasil kepada pemberi pinjaman, serta tidak transparan dalam pengelolaan dana. Akibatnya, pemberi dana tidak mengetahui risiko dan manfaat investasi yang dijalankan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Pelajaran utama yang harus diambil industri keuangan syariah adalah pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat melalui transparansi, akuntabilitas dan pengawasan yang efektif, ujarnya. OJK libatkan PPATK garap kasus DSI agar korban tidak meluas. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memblokir rekening PT Dana Syariah Indonesia. Yang diblokir tidak hanya rekening perusahaan, namun juga rekening sejumlah pihak yang menerima aliran dana DSI. Betul, kami telah menghentikan. Penghentian bukan hanya untuk rekening PT DSI, namun pihak-pihak terkait yang menerima aliran dana dari DSI, ungkap Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, di Jakarta. Pemblokiran rekening perusahaan, kata Ivan, dilakukan untuk mencegah nasabah dari kerugian yang lebih besar. Sedangkan pemblokiran rekening milik pihak-pihak terkait aliran dana untuk memudahkan tim penyidik melakukan proses analisis. Dalam pemeriksaan lanjutan, dalam kasus ini, PPATK bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penelusuran transaksi keuangan DSI yang statusnya dalam pengawasan khusus. Asal tahu saja, PT DSI berdiri pada September tahun 2017, mengantongi izin dan menawarkan oleh OJK. Selain itu, DSI tercatat sebagai anggota dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Perusahaan ini didirikan Taufik Al-Jufri dan Ari R. Lesmana, di mana Taufik berperan sebagai Presiden Direktur